kepada Tuhan Yesus Kristus, karena tepat hari ini kita semua sebagai jemaat Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia dapat merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-85. Selama 85 tahun, kita menyaksikan banyak mujizat dan campur tangan Tuhan dalam pelayanan di Gereja Utusan Pantai Kosta, sehingga banyak jiwa bertobat dan dipulihkan, bahkan dapat memberkati jiwa-jiwa yang lain. Setelah 85 tahun, Tuhan berkenan mengembangkan gereja kita menjadi 100 gereja dewasa beserta banyak tempat pembinaan jemaat atau TPJ yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia dan 2 negara di Eropa, yaitu Jerman dan Belanda, yang kemudian dibagi menjadi 12 wilayah di Indonesia dan 1 wilayah di Eropa. Karena itu, dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun yang ke-85 yang diperingati tepat hari ini tanggal 17 September 2020, sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75, seluruh gereja utusan Pantai Kosta di berbagai wilayah sepakat mengadakan rangkaian kebaktian kebangunan rohani atau KKR misi untuk menggelorakan kembali jiwa misi sesuai dengan nama gereja kita, Gereja Utusan Pantai Kosta, gereja yang diutus dengan api Pantai Kosta untuk memberitakan Injil atau kabar sukacita ke seluruh penjuru dunia. Rangkaian KKR misi ini mulai diadakan pada tanggal 15 Agustus yang didukung oleh seluruh gereja utusan Pantai Kosta yang tersebar di 13 wilayah tersebut. Suatu hal yang nampaknya mustahil mengingat keadaan negara kita dilanda pandemi COVID-19. Namun ketika gereja Tuhan bersatu, bersehati, dan bekerja sama, baik di lokal maupun di wilayah-wilayah, untuk mensukseskan terselenggaranya KKR misi ini, maka Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, melalui media-media sosial yang ada, melalui dukungan-dukungan jemaat, melalui partisipasi kita semua, sehingga dapat lebih menjangkau jiwa-jiwa dan jemaat-jemaat di seluruh pelosok Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Kiranya api Pantai Kosta yang sudah dinyalakan oleh para pendahulu kita dapat terus dikobarkan oleh generasi kita sekarang dan generasi-generasi penerus kita di masa mendatang, baik melalui segala kegiatan yang diadakan oleh Gereja Utusan Pantai Kosta di tiap kota atau wilayah secara lokal maupun secara sinodal melalui Majelis Sinode Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia. Mari tetap bersatu hati, kobarkan semangat misi dengan api Pantai Kosta sampai Indonesia penuh kemuliaannya, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk mengangkat kita gerejanya. Haleluya.
Shalom saudara, kita bersyukur hari ini boleh merayakan ulang tahun gereja kita yang kita kasihi, Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia yang ke-85 tahun. Sepanjang 85 tahun Tuhan sudah menyertai kita dengan penyertaan yang ajaib. Dan kita percaya Dia akan terus menyatakan kasih karunia dan kemurahannya di dalam hari-hari kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan pada saat ini dengan hati bersyukur. Dan saya mengajak kita untuk kita mau meninggikan nama Dia. Kita mau sembah dan tinggikan nama Tuhan kita, Tuhan Yesus. Satu-satunya pribadi yang layak disembah dan layak dipermuliakan. Haleluya. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sama-sama kita tinggikan Dia. Sembah Allah yang luar biasa, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kami tinggikan dan sembah Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang kasih setianya dinyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi sama-sama katakan, Kaulah yang awal,
yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, haleluya. Marilah kita satukan hati kita untuk berdoa dan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah hari ulang tahun GUPDI ke-85 pada hari ini. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Allah, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tuhan yang memeliharanya, Tuhan yang memberkatinya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kiranya berkat Allah Bapa Surgawi, damai sejahtera, sukacita turun atas kami, umat-Mu, Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia dan juga GMI Jerman. Turun atas kami para hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang Tuhan hingga pada hari ini. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, di hari ulang tahun ke-85 GUPDI. Semuanya ini karena berkat anugerah Allah, bukan karena kekuatan sinode kami, bukan karena kekuatan para hamba-hamba Tuhan yang melayani, tetapi karena anugerah dan kemurahan Allah kami ada sebagaimana kami ada, dan kami boleh bersyukur menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Turunlah berkat-Mu dan kuasa pengurapan Roh Kudus atas hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah hikmat marifat dari sorga nyata atas hamba-hamba-Mu, dan kami juga semua umat Tuhan tanpa kecuali dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Dan di hari ulang tahun ke-85 Gereja Utusan Pantekosta ini, kami juga berdoa supaya roh kami juga tetap menyala-nyala untuk memberitakan keselamatan di dalam Yesus dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan yang memberkati, menyertai dari awal hingga pada akhir ibadah ini. Terpujilah Tuhan atas segala perbuatan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami hari ini sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita percaya melalui gereja kita, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Melalui gerejanya kita berdoa, kita memohon, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yo, punya misi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Amin. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Haleluya. Ku punya visi, yo, bangsa ini. Amin. Untuk negeriku, satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi
kami yang layak hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allah, aku nyatakan kemuliaan-Mu. Ya aku nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi Shalom, dimanapun saudara berada, seluruh jemaat Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan Eropa, Jerman, dan Belanda. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia yang ke-85. Dan sekaligus kita juga bersyukur karena pada tahun ini negara kita, Republik Indonesia, berulang tahun yang ke-75. Momen yang sangat istimewa buat kita semua. Sekali lagi, dirgahayu buat kita semua. Dalam kesempatan ini, saudaraku, saya ingin menyampaikan satu tema firman Tuhan. Tema yang dipilih oleh panitia pelaksana KKR Misi Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia, yaitu Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-35. Yohanes pasal 4 ayat 35, demikian firman Tuhan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudaraku, pada saat Yesus dan murid-muridnya melintasi daerah Samaria, mungkin mereka melihat ladang-ladang yang ada di sekitar daerah itu.
Kemudian murid-murid Yesus mengatakan bahwa 4 bulan lagi akan tiba musim untuk menuai. Mereka mengatakan itu karena yang dimaksud dengan menuai adalah menuai secara jasmani, panen secara jasmani. Tetapi apa yang Yesus maksudkan berbeda dengan apa yang murid-murid maksudkan. Maksud Yesus adalah menuai atau panen secara rohani. Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Saudara, secara jasmani, musim atau waktu untuk menuai masih harus menunggu selama 4 bulan lagi. Namun secara rohani, Yesus berkata bahwa ladang sudah menguning dan matang, sudah siap untuk dituai, siap untuk dipanen pada saat itu juga. Kita melihat satu frasa, yaitu lihatlah sekelilingmu. Yang dimaksud di sini tidak hanya melihat sambil lalu, tidak hanya melihat hanya santai-santai, tetapi pandanglah, pandanglah. Artinya kita harus membuka mata lebar-lebar, memandang sekeliling kita. Dan dibutuhkan komitmen dari seorang penuai untuk memberikan diri, menyediakan waktu, tenaga, pikiran yang lebih, serta sikap fokus untuk dapat mengetahui atau mempelajari tuaian yang ada di sekelilingnya. Saat ini mari kita belajar beberapa hal. Yang pertama, saudaraku, siapakah yang dimaksud dengan ladang-ladang itu? Karena di dalam Yohanes pasal 4 ayat 35 tadi dikatakan, pandanglah ladang-ladang. Siapa yang dimaksud ladang-ladang itu? Yang dimaksud dengan ladang-ladang adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar Yesus pada waktu itu, yang Yesus temui selama perjalanannya, dan orang-orang itu berpotensi untuk dilayani. Jadi ladang-ladang yang dimaksud adalah, dalam perumpamaan ini, perempuan Samaria yang datang untuk menimba air di sumur Yakub. Tujuan awal perempuan Samaria itu adalah untuk menimba air, untuk mencari air, bukan untuk menemui Yesus. Tetapi di situ Yesus menggunakan kesempatan yang ada untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil kepada perempuan Samaria itu, dan perempuan itu menjadi percaya. Saudara, dalam konteks masa kini, apa yang menjadi tugas saudara dan saya? Lihatlah ladang-ladang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang kita temui, yang berada di sekitar hidup kita, pergaulan kita. Pandang mereka, lihat mereka. Di mana kita memiliki kesempatan untuk melayani mereka, memiliki kesempatan untuk memberitakan kabar sukacita kepada mereka, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, saudara, berbicara tentang pekerjaan menabur dan menuai. Di dalam Yohanes 4 ayat 28 dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Bapak, Ibu, dan saudaraku, jemaat GUPDI dimanapun kau berada, untuk melayani Tuhan sebagai seorang penabur dan penuai, latar belakang kita tidaklah penting. Siapapun saudara, latar belakang saudara, suku saudara, status sosial saudara, jabatan saudara, tidak penting. Asalkan kita punya komitmen untuk menjadi penabur dan penuai. Oh, lihatlah latar belakang perempuan Samaria itu. Dia adalah orang berdosa. Dia memiliki 5 suami, bahkan yang terakhir bersamanya bukan suaminya. Dia juga berasal dari Samaria, kafir, suku yang dianggap hina. Tetapi apa yang dilakukan perempuan itu, saudara?
Setelah menjadi percaya, dia pergi ke kota memberitakan kabar tentang Yesus dan membawa orang-orang datang kepada Yesus. Bahkan dia sampai melupakan tujuan awalnya untuk mengambil air di sumur Yakub. Perempuan Samaria itu telah menjalankan perannya dengan baik sebagai seorang penabur. Saudara, sementara kita berbicara tentang seorang penuai mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Maksudnya, tujuan hidup seorang penuai tidak hanya untuk memuaskan nafsu secara kedagingan, nafsu secara jasmani, tetapi seorang penuai dia mengerjakan kehendak Allah Bapa sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Saudara bisa membaca dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Ada sukacita yang lebih besar saat penuai memprioritaskan kehendak Allah Bapa, sang pemilik ladang tuaian. Dan sukacita itu jauh melebihi sukacita dunia. Bapak, Ibu, dan saudaraku, pada umumnya pekerjaan seorang penabur dan penuai adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang berbeda. Ada yang jadi penabur, ada yang jadi penuai. Namun mereka semua dapat menikmati sukacita itu pada saat bersama-sama menuai. Saat musim tuaian tiba, mereka penabur dan penuai semua bersukacita. Murid-murid sebagai penuai, mereka bekerja sama dengan Yesus dan perempuan Samaria sebagai penabur untuk menghasilkan tuaian, yaitu orang-orang Samaria yang menjadi percaya. Ada sebuah ilustrasi yang menarik, saudara, berbicara tentang seekor ayam. Ketika masih hidup namanya ayam. Tapi ketika dia mati, dia bisa memiliki banyak nama. Ayam goreng, ayam bakar, rica-rica, ayam apalagi ya. Ada banyak menu dari olahan ayam. Artinya ayam menjadi berguna setelah dia mati. Sementara manusia kebalikannya, saudara. Pada saat kita hidup, kita bisa punya banyak nama, Yunus, Yusuf, Edi, Budi, Rudi, dan sebagainya. Tapi saat manusia mati, hanya satu nama, jenazah. Dan saat dia mati, dia tidak berguna apa-apa lagi. Karena jenazah tidak bisa dibikin jenazah goreng, jenazah bakar, rica-rica jenazah, tidak bisa. Apa yang bisa kita pelajari dari ilustrasi ini, saudara? Jangan sampai kalah oleh ayam. Ayam sampai matinya dia berguna. Jangan sampai saudara sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sementara saudara masih hidup, masih diberi kesempatan, saudara tidak melakukan sesuatu buat Tuhan. Saudara tidak berguna di hadapan Tuhan. Apa artinya? Apalagi saat saudara nanti mati, saudara dan saya mati. Kita hanya menjadi jenazah yang tidak berguna apa-apa. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, jadikan hidupmu berguna. Amin. Saat ini adalah musim menabur, yaitu kesempatan untuk mengabarkan berita sukacita di dalam Tuhan Yesus, Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Inilah waktu yang sangat penting, waktu yang tidak boleh disia-siakan dan tidak bisa ditunda-tunda lagi pelaksanaannya. Jika ladang gandum sudah menguning, tidak segera dituai, maka gandum itu, padi itu akan berjatuhan dengan sendirinya dan terserak lalu hilang tak berbekas. Burung-burung akan memungut dan memakannya. Saudara, demikian juga pada saat orang-orang sudah menyiapkan hati untuk mendengar berita sukacita, berita Injil, namun mereka tidak segera ditolong, maka mereka akan terhilang dan akhirnya menjadi santapan iblis.
Sekali lagi, waktu mumpung masih ada. Sebagai penutup, saudara, sebagai jemaat-jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di dalam lingkup Sinode Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia yang tersebar di 17 provinsi, di 100 gereja dewasa dengan puluhan tempat pembinaan jemaat, dan juga ada 9 pos pelayanan kita yang ada di Jerman dan Belanda. Kita diberi tugas oleh Tuhan, tidak hanya sebagai penabur, tetapi juga sebagai penuai. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk mengabarkan amanat agung Kristus. Amin. Siapapun saudara dan saya, kita bisa menjadi penabur dan penuai. Asalkan kita mau memberikan diri untuk memberitakan kabar keselamatan dan memiliki komitmen untuk melihat dan memandang ladang-ladang yang ada di sekitar kita, yaitu jiwa-jiwa yang siap untuk dituai. Oh saudara, tanda-tanda zaman menunjukkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali sudah semakin dekat. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus menggunakan kesempatan yang ada dengan seoptimal, dengan semaksimal mungkin. Tentu saja di satu sisi, kita terus berdoa supaya pandemi COVID-19, COVID-19 segera berakhir di seluruh penjuru bumi ini. Namun di sisi lain, saudaraku, jangan kita membiarkan waktu terus berlalu tanpa berbuat sesuatu. Doing something, lakukan sesuatu, persiapkan dirimu dan tuailah ladang-ladang yang telah menguning. Kita punya slogan dalam periode ini, take me higher, take me higher. Mari kita melangkah lebih maju dan memaksimalkan setiap potensi yang kita miliki, yang ada di gereja lokal, yang ada dalam diri saudara secara pribadi, secara wilayah, secara sinodal, semua potensi, semua talenta yang ada, maksimalkan itu. Jangan meratapi nasib. Tidak ada dikotomi gereja desa, gereja kota, gereja kecil, gereja besar. Tidak, kita semua adalah umat Tuhan yang punya tanggung jawab yang sama, yaitu melaksanakan amanat agungnya. Indonesia akan penuh dengan kemuliaannya saat saudara dan saya mau bergerak bersama mewartakan kabar sukacita itu. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 dan Dirgahayu Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia yang ke-85. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Amin. Terkadang, tulisan tak dipandang hati. Seakan tertinggal oleh waktu, tergantikan teknologi. Namun, sejarah tetap perlu digali, agar bagi generasi yang kelak berdiri, jejak tidak terhapus dari memori, dan nurani perjuangan tak lalu berdiam diri. Kala itu di bumi pertiwi, harapan sirna, tantangan tiada terperi, telinga terusik, deru perang tiada henti, jiwa menangisi gugurnya kekasih hati. Namun Tuhan tak pernah ingkar janji. Seorang pemudi meresponi panggilan ilahi, hadirkan secercah harapan
menyentuh hati. Tuhan, ini umat-Mu bersatu sehati, datang sujud menyembah-Mu. Merendahkan diri, bersatu sehati, dan mencari wajah-Mu. Curahkanlah Tuhan kuasa urapan-Mu, penuhilah kami dengan belas kasih, untuk menangkan jiwa bagi kerajaan-Mu, sampai bumi dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Tuhan, ini umat-Mu bersatu sehati, datang sujud menyembah-Mu. Merendahkan diri, bersatu sehati, dan mencari wajah-Mu. Curahkanlah Tuhan kuasa urapan-Mu, penuhilah kami dengan belas kasih, untuk menangkan jiwa bagi kerajaan-Mu.
Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia. 8 dekade sudah ia berdiri. Generasi silih berganti, berbagai dinamika mengiringi. Namun kabar baik harus tetap dibagi, memuaskan dahaga jiwa yang mencari. Jadi hari ini kita mau merayakan ulang tahun siapa, Pastor? Gereja kita dong. Yang keberapa? Yang ke? Yang ke-85 tahun. Yuk, sama-sama kita nyanyikan. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, dan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, dan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, dan kehormatan sampai selamanya. Hip hip. Haleluya. Sekarang kita mau tiup lilinnya. Hitungan yang ketiga, Pastor hitung. Oke, siap. 1, 1, 2, 2, 3. Yeay! Selanjutnya kita akan mendengarkan kata-kata sambutan yang akan diberikan pertama-tama oleh Ketua Majelis Sinode Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia, Bapak Pendeta Yunus Rahmadi, dan kemudian oleh Ketua Departemen Bidang Misi, Bapak Pendeta Berlan Sitanggang, serta Ketua Panitia Pelaksana, Bapak Pendeta Petrus Obaja. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Aleihim, jemaat Tuhan dan para hamba Tuhan di lingkungan Sinode Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia, dimanapun Anda berada, baik di seluruh penjuru Indonesia maupun buat yang ada di Eropa, yaitu di Jerman dan Belanda. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di tengah situasi keprihatinan karena akibat dampak dari pandemi virus COVID-19 yang sedang terjadi, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Nya yang telah menghantar Sinode Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia kepada usianya yang ke-85, tepatnya pada hari ini, Kamis 17 September 2020. Bapak, Ibu, dan saudara, usia 85 tahun adalah usia senior, usia di mana seseorang sudah cukup banyak makan asam garam dari kehidupan ini. Dan dalam konteks sebagai sebuah organisasi gerejani, pada fase ini, tentunya GUPDI tidak boleh berpuas diri hanya sampai di sini, karena mungkin merasa sudah menjadi gereja yang senior, berpengalaman, dan tidak pernah pecah, dan sebagainya. Namun saudara, justru sebaliknya, kita semua dituntut untuk mampu berkarya dan berprestasi dengan lebih baik lagi dalam menjalankan tritugas gereja, yaitu diakonia, koinonia, dan marturia. Dengan demikian, ke depan kita akan mencapai hasil pelayanan yang lebih signifikan, yang lebih optimal, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Terlebih kalau kita menyadari bahwa tantangan dalam pelayanan akan semakin kuat di waktu-waktu yang akan datang ini. Bapak, Ibu, dan saudara, selain kemajuan di dalam organisasi dan pelayanan,
tentu tidak sedikit masalah dan tantangan yang sudah dan sedang kita alami. Namun puji Tuhan, karena penyertaan Tuhan, kita tetap mampu eksis untuk berkontribusi melaksanakan amanat agung Kristus di bumi Indonesia maupun di Eropa, khususnya Jerman dan Belanda melalui wadah Gereja Misi Indonesia atau GMI. Nah, tentunya kita mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada para founding GUPDI, secara khusus almarhumah Sister Van Alt dan juga tokoh-tokoh perintisan awal GUPDI yang lain. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Bagaimana mereka dengan visi yang jelas telah berjuang tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah, dan meletakkan landasan yang kokoh bagi keberlangsungan pelayanan kita ini. Dan hasilnya bisa kita lihat saat ini, di mana GUPDI eksis dengan 100 gereja lokal dan sekitar 60-an TPC yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia dan juga 2 negara di Eropa, yaitu Jerman dan Belanda. Mengapa saya sebut 100 gereja lokal? Karena hari ini juga, Kamis 17 September 2020, tepatnya pagi dan siang hari tadi, telah lahir GUPDI yang ke-100, yaitu dengan didewasakannya TPC Kapasari, Surabaya, menjadi GUPDI Jemaat Kapasari, Surabaya, dengan Gembala Jemaat Pendeta Handoyo Kuasa Putra. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita dengan telah didewasakannya gereja yang ke-100 di lingkungan Sinode GUPDI. Terima kasih untuk GUPDI Bandung yang sudah mendewasakan salah satu TPC mereka menjadi GUPDI yang ke-100. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita juga bertambah sukacitanya karena setelah melalui kerinduan dan pergumulan yang begitu lama, hari ini kita bisa melaunching buku panduan pola pemuritan produk dari GUPDI sendiri, yang tentunya sesuai dengan roh dan nafasnya GUPDI, yaitu hari ini telah diterbitkan buku seri pengajaran modul yang pertama, dasar yang teguh. Mari kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Departemen Pendidikan dan Litbang GUPDI bersama seluruh tim yang sudah bekerja keras untuk menghasilkan karya monumental ini. Dan modul terbitan yang pertama ini, saudara, memang masih berisi pengajaran-pengajaran yang bersifat mendasar. Dan tentunya ke depan akan ditindaklanjuti dengan modul-modul berikutnya. Dan diharapkan melalui semuanya itu, pengajaran firman Tuhan di tengah-tengah jemaat akan berjalan secara sistematis, kontinu, dan berkesinambungan. Nah, tentunya kita percaya akan janji-janji Tuhan sesuai apa yang difirmankan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya melalui momentum ulang tahun ke-85 dari Sinode gereja kita ini akan terus memotivasi kita, saudara dan saya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia di dalam iman, di dalam pelayanan kita, dan kita terus kokoh berpijak kepada firman Tuhan dan berdampak bagi sesama, membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Sehingga sesuai dengan tema hari ulang tahun Sinode GUPDI yang ke-85, maka Indonesia akan penuh dengan kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Dirgahayu
GUPDI yang ke-85, selamat ulang tahun buat kita semuanya. Mari terus berkarya bagi Tuhan dan selamat menjadi berkat bagi Indonesia dan dunia ini. Take me higher. Bersama Tuhan, kita akan dibawa lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan sebagai kepala gereja, di mana Tuhan sudah memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita semua para hamba Tuhan dan jemaat-Nya di seluruh Indonesia dan Gereja Misi Indonesia Jerman. Begitu banyak hal yang terjadi di dalam perjalanan pertumbuhan dan pengembangan Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia sejak didirikan pada tanggal 22 Januari 1935 dan diakui oleh pemerintah Hindia Belanda dengan badan hukum berdasarkan Beslit nomor 26 di Bogor pada tanggal 17 September 1935. Pada ulang tahun ke-85 Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia tahun 2020 ini, kita juga tentu merasa prihatin atas keadaan dunia secara global dan termasuk Indonesia, di mana sejak akhir tahun 2019 dunia digoncangkan dengan virus Corona 19 dan sampai sekarang ini. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Corona 19 ini bukan saja mengancam kesehatan masyarakat luas, kegiatan ibadah di dalam gereja ataupun juga tempat-tempat ibadah yang lain, tetapi juga mengancam sendi-sendi perekonomian nasional. Sekalipun dalam merayakan ulang tahun ke-85 Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia tidak dapat diselenggarakan dalam acara seremonial langsung karena masih harus menjalankan protokol kesehatan secara ketat sesuai peraturan pemerintah, tentunya tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan yang luar biasa, Yesus Kristus Kepala Gereja. Dalam keadaan pandemi Corona 19 ini, Gereja Utusan Pantekosta masih bisa tetap jadi berkat bagi sesama dan juga bagi bangsa Indonesia dengan menjalankan tritugas panggilan gereja. Yang pertama, bersaksi. Artinya kita memberitakan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Tabib di atas segala tabib, pembaptis dengan Roh dan mempelai laki-laki yang akan datang. Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja. Yang kedua, bersekutu atau dalam hal ini koinonia. Dan yang ketiga, melayani, di mana kita menjalankan diakonia berdasarkan terang firman Tuhan secara holistik. Dalam momen ulang tahun ke-85 Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia, ingin berterima kasih kepada seluruh jajaran Majelis Sinode, hamba-hamba Tuhan Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia, Ketua Koordinator Pelaksana Bapak Pendeta Petrus Obaja, dan semua tim yang terlibat untuk mensukseskan KKR Misi secara virtual dan hari ulang tahun Gereja Utusan Pantekosta Indonesia. Saya mau mengucapkan kepada saudara, kiranya Tuhan yang memberkati segala pengorbanan yang diberikan. Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia dan ke-85 Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia. Tuhan memberkati dan menjadikan kita semua milik Tuhan yang akan berjumpa dengannya muka dengan muka. Amin. Tuhan memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang telah menghadirkan gerejanya, yaitu Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia, di Bumi Pertiwi Indonesia sejak 85 tahun yang silam. Bahkan hingga kini Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia hadir dan terus memberi dampak bagi kemajuan berbangsa dan bernegara. Terpujilah Tuhan. Dalam mensyukuri HUT ke-85 Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia yang diperingati pada tanggal 17 September 2020 dan juga sekaligus Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 yang diperingati pada tanggal 17 Agustus 2020, Majelis Sinode Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia melalui Departemen Bidang Misi bersepakat untuk menggelorakan kembali jiwa misi sesuai dengan nama gereja kita, Gereja Utusan Pantai Kosta. Gereja yang diutus dengan api Pantai Kosta untuk memberitakan Injil, kabar sukacita sampai ke ujung-ujung bumi. Oleh karenanya, melalui momen yang bersejarah ini, disepakatilah di tahun 2020 ini untuk mengadakan KKR Misi dan HUT GUPDI ke-85 di seluruh wilayah GUPDI. Mulai dari wilayah 1 hingga wilayah 13, bahkan hingga benua Eropa di mana Gereja Misi Indonesia berdiri. Ironisnya, sejak hal ini disepakati untuk dilaksanakan, terjadilah pandemi coronavirus yang melanda seluruh dunia. Namun, apa yang Tuhan mau kerjakan melalui gerejanya tidak dapat dihalang-halangi oleh virus manapun juga. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Luar biasa bukan? Gereja Tuhan bersatu bersama, baik di lokal maupun di wilayah-wilayah, untuk mensukseskan terselenggaranya KKR Misi ini, agar berita Injil dapat tetap disampaikan melalui media sosial, hingga Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Gereja Tuhan harus berani menembus kemustahilan. Justru di dalam ketidakberdayaan, di sanalah kuasa Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan. Dan pada akhirnya tersusunlah rangkaian KKR Misi dan HUT GUPDI ke-85 secara luar biasa dan pasti akan berdampak bagi kemajuan gerejanya di muka bumi ini. Setelah kita melaksanakan penyampaian kabar baik, pada puncak acara yaitu HUT GUPDI ke-85 akan dilaksanakan pula launching program pemuridan bagi jemaat-jemaat GUPDI dan GMI dimanapun berada. Ini adalah sebagai tindak lanjut dari KKR Misi ini. Kemudian akan dilaksanakan juga pentahbisan hamba-hamba Tuhan, bahkan sampai pada pendewasaan TPJ-TPJ. Semuanya hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya atas nama panitia pelaksana sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang atas perkenanannya rangkaian KKR Misi ini dapat terlaksana dengan baik. Juga atas kerjasama yang terjalin dengan luar biasa. Baik dengan yang pertama Majelis Sinode Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia. Yang kedua dengan Majelis Wilayah 1 sampai dengan 13 GUPDI maupun GMI. Yang ketiga seluruh gembala-gembala jemaat Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia beserta dengan jajaran majelisnya baik di GUPDI maupun juga GMI. Dan yang keempat kepada semua tim pelayanan, pujian, penyembahan, pemusik, pemuji, dan tim multimedia dari tiap jemaat GUPDI maupun GMI. Dan yang kelima rekan-rekan panitia pelaksana yang bekerja dengan luar biasa. Dan yang keenam jemaat-jemaat yang telah memberikan supportnya yang luar biasa, baik melalui dukungan doa, daya, dana. Last but not least, juga untuk seluruh keluarga,
baik orang tua, istri, anak, menantu yang begitu support kami dan juga kakak adik dalam mensukseskan rangkaian KKR ini. Hanyalah Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan dan memberkati pelayanan kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri rangkaian acara yang luar biasa selama bulan Agustus dan September. KKR Misi berhubungan dengan HUT GUPDI ke-85 dan juga hari ulang tahun NKRI yang ke-75 tahun. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada akhir saat ini kami mengucap syukur luar biasa. Tuhan sudah memberkati kami selama bulan Agustus dan September melalui tayangan KKR Misi Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia. Selama 2 bulan ini kami sangat percaya Tuhan sudah bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan bahkan sudah mengawali, Tuhan memakai sekelompok orang-orang yang Tuhan berikan kemampuan untuk melakukan secara sarana, secara teknis penayangan KKR Misi selama 2 bulan ini. Kami tahu itu adalah anugerah Tuhan, terobosan bagi GUPDI untuk kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan kami tahu apa yang kami lakukan, kami hanya melakukan apa yang patut kami lakukan. Tapi kami tahu kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan sudah menerima banyak jiwa-jiwa baru yang sudah datang kepada Tuhan. Dan kami percaya lanjutkan kasih karunia Tuhan kepada hamba-hambamu, jemaat Gubdi, untuk terus membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur 85 tahun sudah Gubdi yang sudah Engkau tanam di Nusantara ini. Apa yang Engkau sudah tanam, tidak ada satu kuasa pun yang dapat mencabutnya. Dan pada sore petang hari ini, Ebenezer, sampai di sini Tuhan tolong kami. Lanjutkan kasih karunia Tuhan bagi GUPDI. Sehingga kami boleh menjadi alat yang efektif dan optimal bagi kerajaan Allah. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang secara khusus Tuhan berikan kemampuan. Saudara-saudara kami dari GUPDI Bandung, khususnya hambamu Pendeta Petrus Obaja, kami terus dukung dalam doa supaya Tuhan terus meningkatkan dari waktu ke waktu sampai pada kesempurnaannya. Dalam kesempatan ini kami juga bersyukur untuk berkat Tuhan bagi bangsa dan negara kami. 75 tahun kemerdekaan Tuhan sudah berikan bagi bangsa dan negara kami. Pada hari-hari ini kami terus berdoa. Masa pandemi yang Tuhan izinkan, kuatkan dan teguhkan kami, umat Tuhan, untuk terus berdoa, melewati masa-masa yang tidak mudah. Tapi kami tahu Tuhan dekat dengan kami. Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan, sehingga kami boleh tetap mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena Tuhan baik. Kami kembali berdoa untuk Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo, bersama wakil, bersama seluruh jajaran kerja, kabinet kerja. Tuhan memberikan kemampuan ganda kepada mereka. Karena Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami. Tuhan mengasihi bumi Nusantara ini. Letak geografis yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa. Lanjutkan kasih setia Tuhan pada tahun-tahun berikutnya. Sampai pada akhir segala sesuatu. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan berkat-Mu bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk sore dan petang hari ini. Tuhan sudah beracara di dalam segala sesuatu. Dan kami boleh kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kasih Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Sore hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, ini umat-Mu bersatu sehati, datang sujud menyembah-Mu. Merendahkan diri, bersatu sehati, dan mencari wajah-Mu. Curahkanlah Tuhan kuasa urapan-Mu, penuhilah kami dengan belas kasih, untuk menangkan jiwa bagi kerajaan-Mu, sampai bumi dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Tuhan, ini umat-Mu bersatu sehati, datang sujud menyembah-Mu. Merendahkan diri, bersatu sehati, dan mencari wajah-Mu. Curahkanlah Tuhan kuasa urapan-Mu, penuhilah kami dengan belas kasih, untuk menangkan jiwa bagi kerajaan-Mu, sampai bumi dipenuhi